Ternyata orang ini yang paling ingin melihat kamu menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, ternyata orang ini yang paling ingin melihat kamu menderita. Nah, siapa sosok orang ini, teman-teman? Ya, dan apakah orang ini juga yang sebenarnya selama ini sudah banyak mengusik kehidupan kamu seperti itu, mengganggu kehidupan kamu? Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups. 8 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang, teman-teman, ya, yang aku maksud ingin melihat kehidupan kamu menderita, ingin melihat kehidupan kamu susah, ya. Kemudian ingin membuat kehidupan kamu, ingin melihat kehidupan kamu itu hancur. Sepertinya dari energi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana, ya, teman-teman. Sepertinya dia tuh merasa dendam, ya, memiliki dendam. Kemudian dia sakit hati. Oke. Dan kemudian mungkin pada fase ini bisa jadi ya seseorang tersebut karena iri, dengki terhadap kehidupan kamu, bisa jadi. Nah, jadi memang ketika kita berbicara terkait dengan sebuah dendam dan sakit hati, teman-teman. Nah, bisa jadi ya, orang ini pernah berkonflik dengan kamu. Apakah ada sebuah ucapan yang mungkin tanpa kamu sadari itu menyakiti hatinya, ataupun memang mungkin pada dasarnya selama ini kamu dengan dia itu selalu berkonflik, teman-teman. Ya, nggak ada kecocokan di situ. Sehingga apa? Ya, sehingga kalau dikatakan mungkin saling berharap hal keburukan, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Ataupun mungkin memang dia yang berharap. Nah, jadi ketika dia berharap sebuah kehancuran terhadap kehidupan kamu, teman-teman, perhatikan pada fase ini kehidupan kamu tuh lebih baik daripada kehidupan dia. Ya, seperti itu. Nah, dari poin ini sudah cukup menggambarkan ya bahwasanya mungkin kamu harus selalu bersyukur juga, ya, kehidupan kamu tuh lebih baik daripada orang yang membenci kamu, seperti itu. Nah, kemudian aku punya Three of Wands, 3 tongkat. 3 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu, ya, ia menggambarkan ya. Kalau aku katakan sih, ini lebih kepada tentang sebuah upaya dan tindakan ya. Upaya dan tindakan yang dia lakukan, teman-teman. Karena mau bagaimanapun orang yang biasanya dendam dan sakit hati, pasti banyak sedikitnya ya melakukan hal-hal yang pastinya cukup buruk, teman-teman. Entah itu mengirimkan black magic kah, entah itu memfitnah kah, ya pasti itu terus yang akan dilakukan, teman-teman. Apalagi orang ini sudah benci banget terhadap kehidupan kamu, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Oke. Nah, kemudian aku punya Ace of Wands, 8 tongkat. Lagi dan lagi ya, angka 8 muncul, teman-teman, ya. 8, 8. Oke. Nah, dari kartu ketiga ini ya, kalau aku lihat sih sebenarnya ya, mengenai tentang upaya yang dilakukan selama ini sudah cukup banyak loh. Oke. Upaya yang dilakukan dari seseorang ya, teman-teman, yang aku katakan ingin melihat kehidupan kamu menderita, ingin melihat kehidupan kamu hancur. Sepertinya dia memang benar-benar cukup serius, teman-teman.
ya, melakukan begitu banyak hal lah ya, melakukan begitu banyak hal untuk membuat kehidupan kamu tuh menjadi menderita. Namun, ya, sebenarnya dari kartu kedua ini cukup terlihat teman-teman. Namun apa yang mungkin dia rencanakan, dia lakukan itu selalu menemui sebuah kegagalan. Ya, karena di sini juga terlihat dia selalu berakhir dengan upayanya selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan, teman-teman. Ya, dia sudah mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak mungkin ya. Jadi kalau untuk masalah ini sih biasanya dia pergi ke dukun, ya, membuang-buang uang, duit ya, teman-teman untuk menjolimi kamu. Nah, ketika seseorang tersebut merasa kecewa ya, berarti kan tindakannya dia ini sia-sia, teman-teman. Ya, tindakan yang dilakukan itu sia-sia. Dan di sini aku punya debt. Jika aku fokuskan kartu ini ya terhadap energi dari kamu ya, teman-teman. Death ini berarti adalah sebuah kematian. Oke, tetapi death di sini yang aku lihat adalah sebuah akhir loh. Ya, akhir dari apa sih? Gitu, ya. Jadi yang aku lihat adalah akhir dari orang-orang yang suka ya mengusik kalau aku katakan, teman-teman. Orang yang suka mengusik, orang yang suka memfitnah, mengadu domba dan bahkan mengirimkan black magic ke kamu. Ya, di situ dia bakal tunduk kepada kamu, teman-teman. Bakal berhasil kamu taklukkan. Jadi semua upaya dan usahanya di sini kesannya itu bakal gagal total. Ya, bakal gagal total dan malah bisa jadi apa yang mungkin dia lakukan terhadap kehidupan kamu, teman-teman, itu bakal kembali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi ketika sudah kembali kepada dirinya sendiri, itulah yang menghambat dari rezekinya, bakal seret ya, teman-teman, mungkin juga akan membuat dia akan jatuh sakit, akan dikucilkan orang lain ya, teman-teman. Karena memang apa, orang ini suka mengadu domba, orang ini suka memfitnah ya. Nah, jadi ketika mungkin nantinya dia bakal kembali untuk mendekati kamu, teman-teman. Di sini juga kamu harus hati-hati dan waspada. Ya, kenapa? Orang yang sudah membenci, teman-teman, ya, orang yang sudah iri dengki apalagi memiliki dendam, ya itu hanyalah sebuah manipulatif yang dilakukan, teman-teman. Ya, bukan berarti kamu harus seujon, ya. Tetap terima hal baik ya, dari energi baik dari orang yang mungkin mengatakan bahwasanya dia benar-benar ingin meminta maaf, teman-teman. Ya, tetapi memang harus waspada dan berhati-hati. Itu sangat penting aku rasa, ya, harus kamu lakukan. Kemudian aku punya King of Cups. Nah, ini yang aku katakan, teman-teman. Dia tidak bisa menghancurkan kehidupan kamu ya dari segala penjuru arah gitu loh. Malah semakin kamu ingin dijatuhkan, ingin kamu dihancurkan, kehidupan kamu tuh masih baik-baik saja dan bahkan terus mengalami sebuah peningkatan, teman-teman. Jadi datangnya dia nanti ya, dia bakal datang dan berpura-pura baik kepada kamu, bermuka dua ya. Dialah bakal menjatuhkan kamu ketika dia sudah masuk di dalam kehidupan kamu. Nah, itu yang aku katakan, teman-teman, kamu harus berhati-hati. Kemudian aku punya Justice. Ya, Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan dan kemenangan serta keadilan. Jadi di sini niscaya kamu akan selalu terlindungi, terproteksi ya, teman-teman, dari orang-orang yang mungkin berniat buruk, jahat ya, berniat jolim terhadap kehidupan kamu, orang yang ingin melihat kamu menderita, teman-teman, sepertinya dialah yang bakal menderita terlebih dahulu. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.